Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Jadi untuk malam ini saya akan mempresentasikan hasil perhitungan saya. Untuk code-nya ini saya dapat dari Kaggle. Tidak ada perubahan sama sekali, hanya sedikit saja. Jadi pada malam ini saya akan mengklasifikasikan gambar buah dan sayuran menggunakan deep learning menggunakan model VGG 16. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan satu persatu. Jadi di sini nanti ada persiapan data, lalu berikutnya masuk ke dalam data augmentasi dan preprocessing, lalu berikutnya kita bangun model VGG-nya. Setelah itu, model yang sudah dibangun, kita training model tersebut, lalu kemudian kita evaluasi hasil modelnya, kemudian setelah modelnya kita evaluasi, kita visualisasikan hasil dari model yang tadi sudah kita latih. Lalu berikutnya kita lakukan prediksi dan demonstrasi, yaitu menggunakan data real, apakah model yang kita bangun ketika dimasukkan eh, data, dia bisa memprediksi gambar tersebut benar atau tidak. Oke, oke. Pertama-tama mulai dari persiapan data terlebih dahulu. Di sini saya melakukan pip install, yaitu ada tiga library yang saya install. Itu ada Open Datasets, ada Pandas, lalu di bawahnya itu ada OpenCV Python. Kalau untuk pip install ini sebetulnya sesuai dengan kebutuhan dan data dari laptop masing-masing gitu ya. Apabila di laptopnya sudah ada library yang dimaksud, nanti si Jupyter Notebook-nya dia tidak akan meminta lagi untuk menginstal library-nya. Seperti itu. Nah, kebetulan ini di laptop saya untuk library Open Dataset, untuk Pandas, dan juga untuk library si OpenCV-nya, dia belum ada di Jupyter-nya, jadi saya harus install terlebih dahulu. Oke, setelah melakukan pip install, berikutnya adalah karena data yang saya download itu dari Kaggle, yang saya gunakan dari Kaggle, maka berikutnya adalah kita mendownload dataset yang akan kita gunakan. Gimana sih cara mendownloadnya gitu? Yaitu kita lakukan dua library yang kita import, yaitu Open Dataset SOD, dan juga kita import Pandasnya. Lalu berikutnya ada od.download dalam kurung. Nah, yang di dalam kurung ini itu adalah eh, link dari si dataset tersebut. Nah, lalu berikutnya di sini ada keterangan skipping found download files in fruit and vegetable image recognition. Ini artinya bahwa datanya itu sudah terdownload di laptop saya gitu. Nah, apabila teman-teman belum mendownload datasetnya, nanti dia akan meminta username Kaggle dan juga key-nya itu dari kredensial dan itu gratis. Jadi teman-teman nanti bisa lihat di blog saya, tinggal dicari aja sesuai dengan judulnya yang ini, yang klasifikasi gambar buah dan sayuran dengan detailnya menggunakan VGG 16. Nanti bisa cari di situ untuk keterangannya bagaimana cara mendownloadnya sih gitu. Oke, lalu berikutnya setelah dataset kita download, nanti dataset akan masuk ke sini teman. Nah, ini dia. Nah, nanti di dalam sini, di dataset yang saya gunakan itu terbagi tiga, ada test, ada train, ada validation. Seperti itu. Nah, salah satu contohnya, jadi ada banyak nama-nama buah yang nanti akan kita bagi kelas-kelas. Di sini ada total 36 buah. Berarti nanti kita akan membagi menjadi 36 kelas gitu ya. Jadi berdasarkan
eh, nama-nama buahnya itu kita bagi menjadi satu kelas. Jadi buah apel masuk ke dalam kelas apel, nanti pisang masuk ke dalam kelas pisang, beetroot masuk ke dalam kelas beetroot, dan lain-lain. Nah, datanya di sini adalah saya gunakan data gambar. Ya, jadi ada di sini ada 9 jenis data apel, ada 9 gambar apel yang nanti akan dites gitu ya. Karena ini untuk folder test, nanti gambar-gambar inilah yang akan digunakan untuk mengetes dari model yang sudah kita buat. Apakah si model yang sudah kita buat memprediksi benar ini gambar apel atau bukan? Seperti itu. Nah, itu tadi adalah eh, bentuk datanya. Lalu berikutnya, untuk langkah berikutnya kita mengimport library yang lainnya. Di sini ada OS, ada ikut OS, ada CV2, ada NumPy, ada Pandas, ada Plotly, dan lain-lain lainnya. Nah, untuk penjelasan library-library ini juga ada di blog saya yang tadi dengan judul yang sama tadi. Di situ sudah saya jelaskan. Jadi OS itu nanti untuk apa? Untuk sisi videonya. Sisi videonya itu fungsinya untuk apa? Ya, terus pandasnya juga untuk plotly-nya, masing-masing plotly ini untuk apa? Seperti itu. Dan juga ada TensorFlow. Gitu. Jadi kita si VGG ini kan base-nya kalau tidak salah itu dari CNN. Dan saya di sini menggunakan TensorFlow untuk mengolahnya, untuk mengolah si data gambar tersebut. Seperti itu. Setelah kita jalankan si semua library ini, kemudian kita masukkan datanya. Jadi, kita masukkan berdasarkan eh, data trainnya ke train nya, terus ke data set masuk ke test nya, validation-nya masuk ke validation nya, seperti itu. Nah, untuk ininya, untuk si alamat lokasinya, itu kita tinggal ke home aja yang tadi. Nah, terus kita masuk ke folder yang sudah kita download. Misalkan untuk data test, tinggal kita tinggal klik kanan, copy paste, nanti kita masukin di antara kutip duanya ini. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman gak usah repot-repot lagi untuk mencari, oh di mana nih si lokasi foldernya gitu. Tinggal di copy paste-nya aja, dipaste di sini, selesai. Nah, berikutnya kita tinggal jalanin ini, kita masukin datanya ke dalam codingan gitu ya. Nah, berikutnya kita membuat fungsi load data gitu teman-teman. Nah, untuk apa sih kita membuat fungsi load data itu? Ya, jadi si fungsi apa namanya? Si fungsi load datanya itu kita masukin tuh agar si eh, data yang tadi sudah kita input gitu ya, bisa langsung masuk ke library yang tadi sudah eh, kita jalankan gitu kayak tadi. Kita definisikan load data ke dalam pet yang di sini. Nah, untuk kategori apa? Untuk kategori yang di dalam si OS ini. Nah, apa? Si library OS itu berguna untuk di sini. Lalu berikutnya kita juga menggunakan library CV2-nya di sini. Jadi, ini fungsinya untuk memunculkan gambarnya tadi. Jadi, si gambarnya itu kita input dan kita munculkan dengan ukuran 224 kali 224. Nah, itu ukuran standarnya untuk PGG 16 seperti itu. Jadi eh, setelah data itu kita masukkan, kita masukkan lagi tuh data-data tersebut untuk kita load datanya gitu ya teman-teman. Untuk kita load agar nanti bisa dikeluarkan berdasarkan ukuran yang kita inginkan seperti itu. Nah, di sini di load datasetnya, jadi si train images, train labels-nya itu sama dengan dari load data ya si train pair. Nah, si
test images sama test labelsnya itu kita masukkan dari load data test pack-nya. Jadi trend, test sama test, validation-nya juga untuk label validation-nya kita masukkan data si validation. Jadi kita labeling lah dari data yang kita input tadi kita labeling terlebih dahulu seperti itu. Nah, berikutnya di plot sample image yaitu kita ingin memunculkan satu gambar kira-kira sudah benar belum nih ukuran yang mau kita masukkan gitu ya teman-teman. Nah, kalau kita menjalankan ini hasilnya tadi bawah. Nah, ini dia hasilnya dari gambar yang sudah kita labeling tadi. Berikutnya, kita masuk ke dalam data augmentasi dan data preprocessing. Gitu, teman-teman. Nah, untuk apa sih kita lakukan augmentasi seperti itu sebenarnya?